Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang mengenai globalisasi ya. Baik, yang pertama itu adalah hakikat globalisasi ya. Itu adalah hakikat globalisasi. Yang pertama itu ada pengertian globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata globe ya, artinya bola dunia. Kemudian globalisasi bisa diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Jadi ada suatu tindakan yang membuat kegiatan itu tersebut mempengaruhi dunia. Di globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, baik produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Itu pengertian dari globalisasi. Jadi ada suatu tindakan yang bisa mempengaruhi ya, mengintegrasikan internasional. Jadi tidak ada batas-batas ya antara negara yang satu dengan negara yang lain. Globalisasi ini juga bisa kita katakan sebagai membuat satu bangsa ini, bukan membuat satu bangsa dunia. Jadi tidak ada batasnya. Jadi itu, semoga antum bisa memahami apa pengertian dari globalisasi. Kemudian ada juga banyak pengertian dari globalisasi menurut para berbagai pihak ya, seperti Anthony Giddens, Jan Nederveen. Bisa kita lihat di buku paket halaman 82 mengenai pengertian dari globalisasi ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri globalisasi. Jadi apa yang bisa kita identik ya, kita bisa menilai bahwa itu adalah globalisasi ya. Apa ciri-ciri bahwa sesuatu telah terjadi globalisasi ya, atau kegiatan sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai globalisasi. Yang pertama itu ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu ya. Seperti yang kita pakai saat ini ya. Ustadz sedang merekam ya video ini adalah merupakan hasil dari konsep ya ruang dan waktu ya, seperti laptop. Kemudian juga ada HP misalnya ya. Jadi antum untuk menghubungi ya seseorang misalnya di luar negeri itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya, seperti sebelum hadirnya handphone misalnya ya. Jadi antum bisa mengirim surat. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi dengan adanya konsep ruang dan waktu, jadi perubahan dalam konsep ruang dan waktu ini, jadi HP inilah alat untuk merubah waktu ya. Yang awalnya hubungan antara negara dengan negara yang lain itu sangat lambat ya, harus membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi dengan adanya alat yang canggih atau elektronik yang canggih ini bisa membuat kita berhubungan ya, bisa menjalin hubungan dengan negara-negara lain secara langsung ya, walaupun tidak bertatap muka, tetapi melalui alat elektronik seperti HP. Itu contohnya ya, ciri-ciri globalisasi, perubahan dalam konsep ruang dan waktu ya. Kemudian bisa juga mobilitas manusia di seluruh dunia ya. Jadi walaupun kita sekarang di Indonesia, kita bisa menggerakkan masyarakat dunia melalui internet misalnya kan ya. Misal kita ingin meminta donasi kepada warga masyarakat ya, memberikan zakat misalnya, bisa melalui internet. Itu bisa mobilitas, itu yang dikatakan dengan mobilitas masyarakat ya, secara cepat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri globalisasi itu adalah ketergantungan ekonomi ya. Jadi dengan adanya globalisasi ini, maka timbul perdagangan ya yang dilakukan, atau hubungan yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain, maka muncul rasa saling bergantung ya. Hal itu terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional ya. Jadi dengan adanya kita mendapatkan informasi yang lebih cepat terhadap negara-negara lain, maka antum atau kita ini sangat ketergantungan terhadap ekonomi yang lain, negara-negara lain, karena kita sudah melakukan kerjasama ya, atau sudah menjadi ada sebuah pusat yang mengatur dari segala ekonomi di dunia ini. Itu yang dikatakan dengan ketergantungan ekonomi ya.
Seperti misalnya pada saat ini misalnya ada kegiatan yang terhambat, misalnya gempa ya di negara-negara Eropa misalnya. Itu juga bisa menghambat dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kita memiliki hubungan ya, seperti alat-alat bahan mentah, kemudian alat elektronik dan lain sebagainya yang bergantung kepada negara lain. Jadi itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah peningkatan interaksi kultural. Jadi dengan adanya globalisasi ini, dengan ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita bisa memahami ya, menambah ilmu pengetahuan kita mengenai kultur yang ada di negara-negara lain ya. Kenapa? Karena adanya seperti media massa, radio, televisi yang menggambarkan itu ya, yang memperlihatkan suatu budaya daerah lain atau negara lain. Makanya kita mendapatkan ilmu baru ya, atau peningkatan interaksi kultural karena kita memahaminya melalui internet dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir dari globalisasi adalah meningkatnya masalah bersama ya. Dengan adanya globalisasi ini, kita sudah terpusat kepada suatu daerah atau suatu komando ya, yaitu adalah globalisasi. Makanya kita bisa mendapatkan masalah bersama. Seperti saat ini ya, kita sedang mengalami COVID-19. Kenapa yang terjadi COVID-19 itu awalnya terjadi di negara Cina? Kenapa permasalahan ini bisa menyebar secara cepat di negara-negara lain ya? Karena adanya hubungan ya antara negara-negara lain. Itu yang dimaksud dengan meningkat masalah bersama. Jadi COVID-19 ini bukan hanya terjadi atau menjadi masalah Cina, tetapi juga menjadi masalah dunia. Kenapa? Dia menyebar secara langsung. Kenapa? Karena interaksi manusia pada saat ini sangat cepat ya. Mereka untuk pergi ke suatu negara tidak membutuhkan waktu yang lama, karena mereka sudah bisa menaiki pesawat dan sebagainya ya. Jadi itu mungkin pembahasan kita hari ini adalah sampai di situ mengenai pengertian globalisasi dan ciri-ciri globalisasi. Untuk tugas antum selanjutnya, antum buat atau antum catat ya mengenai bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang, misalnya di bidang budaya, bidang komunikasi, dan bidang-bidang yang lainnya ya, ekonomi, transportasi. Ya, silakan antum catat di buku catatan. Silakan antum wapri langsung ke Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.